Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat serta semangat meskipun dalam keadaan pandemi ini. Nah, kembali lagi bersama Ibu Nadia Fahira, mahasiswa PLP Universitas Siliwangi. Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian meskipun tidak bertatap muka secara langsung, namun semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam pembelajaran kali ini. Nah, di minggu sebelumnya kita telah mempelajari apa itu jaringan epitel pada hewan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari jaringan pengikat pada hewan. Nah, sebelum ke pembahasan materi, alangkah baiknya kalian mempersiapkan terlebih dahulu buku catatan beserta alat tulisnya agar jika ada hal yang dirasa penting, kalian dapat langsung mencatatnya. Nah, jangan lupa pula persiapkan hati dan pikiran kalian untuk tetap fokus dalam menyimak video pembelajaran ini. Nah, langsung saja kita ke pembahasan materi. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak, sebelumnya coba kalian perhatikan gambar pada layar. Apa persamaan dari ketiganya? Ayo, coba ada yang bisa jawab? Nah, bukan hanya sapu lidi, bukan hanya hubungan antara kamu dan si dia, tubuh hewan pun memerlukan ikatan. Nah, yang dimaksud di sini tentunya adalah jaringan pengikat. Nah, pengikat seperti apa sih? Nah, sekarang di video ini kita akan kupas tuntas mengenai jaringan pengikat pada hewan. Nah, jika di minggu kemarin kita sudah mengetahui macam-macam jaringan pada hewan. Ada jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf, serta pembahasan mengenai jaringan epitel pada hewan, yang mana jaringan epitel ini merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Nah, pada hari ini dilanjut untuk pembahasan mengenai jaringan pengikat pada hewan, yang nantinya kalian akan mengetahui apa itu jaringan pengikat pada hewan, di mana letaknya, bagaimana fungsinya, serta keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini. Yang pertama, dapat menjelaskan jaringan pengikat pada hewan. Yang kedua, menjelaskan letak dan fungsi jaringan pengikat pada hewan. Dan yang ketiga, menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Nah, kita masuk saja ke pembahasan materi. Jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Fungsi jaringan ikat adalah yang pertama, melekatkan suatu jaringan ke jaringan lain, membungkus organ-organ, mengisi rongga di antara organ, mengangkut zat oksigen dan makanan ke jaringan lain, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke alat pengeluaran, dan menghasilkan kekebalan. Lalu, komponen pada jaringan ikat yang pertama ada sel. Sel yang menyusun jaringan ikat berasal dari sel mesenkim yang merupakan penyusun jaringan mesenkim pada awal kehidupan embrio. Macam sel penyusun jaringan ikat yang pertama ada fibroblast, adalah sel yang mensintesis dan mensekresikan protein pada serabut. Lalu ada makrofag. Makrofag adalah sel yang bentuknya tidak beraturan, umumnya terletak dekat pembuluh darah dan bergerak jika ada luka. Yang ketiga ada sel mast. Sel mast adalah sel yang memproduksi heparin yang berfungsi mencegah pembekuan darah dan histamin yang dapat mengatur permeabilitas kapiler darah. Lalu yang keempat ada sel lemak. Sel lemak adalah sel yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Lalu ada leukosit. Leukosit adalah sel darah putih. Yang selanjutnya ada serabut. Serabut atau serat penyusun terdiri dari yang pertama ada serabut kolagen atau serabut putih, merupakan serabut yang bersifat sangat liat dan ulet. Lalu dalam jumlah sedikit tidak berwarna, tetapi dalam jumlah banyak berwarna putih, misalnya tendon. Lalu ada serabut elastin atau serabut kuning, lebih halus dari serabut kolagen dan bersifat elastis atau kenyal. Lalu dalam jumlah sedikit tidak berwarna, dalam jumlah banyak berwarna kuning. Misalnya pada bantalan lemak, pembuluh darah, dan ligamen. Selanjutnya ada serabut retikulum.
merupakan serabut halus dan bercabang berbentuk seperti jala, berfungsi menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan lain, misalnya pada sistem saraf. Nah, di gambar ditunjukkan ya ada kan misalnya ditunjukkan mana makrofag, fibroblast. Nah, lalu juga ada serabut kolagen yang berbentuk seperti kayak benang-benang berwarna merah muda. Lalu ada kapiler darah, serabut elastin, dan matriks interseluler. Itu merupakan komponen dari jaringan ikat. Nah, lalu selanjutnya ada macam jaringan ikat. Jaringan ikat dapat dikelompokkan menjadi yang pertama ada jaringan ikat biasa. Jaringan ikat biasa dibedakan lagi menjadi yang pertama ada jaringan ikat padat. Struktur serat-seratnya padat dibedakan menjadi jaringan ikat padat teratur dan tidak teratur. Lalu juga pada jaringan ikat padat teratur, berkas kolagen tersusun teratur ke satu arah, misalnya tendon. Lalu pada jaringan ikat padat teratur, berkas kolagennya itu menyebar membentuk anyaman kasar yang kuat, misalnya di lapisan bawah atau dermis kulit. Nah, di sana kan di gambar ditunjukkan itu merupakan contoh dari jaringan ikat padat. Nah, yang selanjutnya ada jaringan ikat longgar. Susunan seratnya agak longgar, berfungsi sebagai medium penyokong, pengisi ruang di antara organ, dan mengelilingi elemen-elemen dari jaringan lain. Lalu juga berperan menyediakan nutrien bagi elemen jaringan lain yang diselubunginya. Contoh, jaringan bawah epitelium di sekeliling kapiler. Nah, bisa dilihat contoh pada gambar. Yang kedua ada jaringan ikat khusus. Jaringan ikat khusus ini terdiri atas yang pertama ada jaringan tulang rawan atau cartilago. Nah, tulang rawan adalah spesialisasi dari jaringan ikat berserabut tebal dan matriks yang elastis. Lalu, tulang rawan bersifat kuat dan lentur. Selanjutnya, penyusun jaringan tulang rawan adalah sel tulang rawan atau disebut kondrosit yang terletak di dalam rongga kecil yang disebut sebagai lakuna. Nah, digambarkan ditunjukkan ya. Jadi di dalam lakuna itu terdapat kondrosit. Terlihat perbedaannya itu yang kondrosit itu seperti lebih tua warnanya. Nah, seperti itu. Lalu, lakuna terdapat di dalam matriks yang mengandung serabut. Selanjutnya, tulang rawan tidak mempunyai saraf dan pembuluh darah. Selanjutnya, tulang rawan dibedakan lagi menjadi 3 berdasarkan kandungan matriksnya. Yang pertama ada tulang rawan hialin, mengandung serabut kolagen halus berwarna bening kebiruan, terdapat pada cakra epifisis, ujung tulang rusuk, permukaan tulang di daerah persendian. Nah, yang kedua ada tulang rawan elastis, mengandung serabut elastis dan serabut kolagen, terdapat pada daun telinga, epiglotis, dan bronchiolus. Lalu yang ketiga ada tulang rawan fibrosa, mengandung serabut kolagen yang padat dan kasar, terdapat pada simfisis pubis. Nah, selanjutnya, jadi jaringan ikat khusus ini juga terdiri dari jaringan tulang sejati atau yang disebut osteon. Osteon merupakan jaringan ikat yang mengandung mineral, disusun oleh sel-sel tulang atau osteosit. Osteosit berasal dari sel induk tulang atau yang disebut dengan osteoblast. Nah, osteosit terletak dalam lakuna. Osteosit tersusun dalam lapisan konsentris yang disebut dengan lamela. Osteosit ini, jadi si osteosit satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan melalui kanalikuli. Nah, jaringan tulang yang mengandung osteoklas yaitu sel berukuran besar dengan jumlah inti 6-50 mikrometer. Oke, selanjutnya, nah kalian bisa perhatikan ya pada layar. Ini adalah merupakan gambar struktur tulang sejati yang di dalamnya itu ada penampang tulang lengan, sistem Havers, lalu juga ada penampang melintang jaringan tulang atau yang disebut osteon. Nah, di sini kalian bisa tahu gitu
mana sih bagian lamela, lalu juga mana bagian osteon, lalu ada osteosit, lakuna, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa melihat kembali dari PPT yang Ibu share. Oke, berlanjut ke pembahasan selanjutnya. Osteoklas menghasilkan enzim kolagenase dan enzim proteolitik lain yang berfungsi merombak tulang serta mengatur bentuk tulang. Lalu tulang dibedakan menjadi dua berdasarkan ada tidaknya rongga di dalamnya, yaitu ada tulang kompak dan tulang spons. Nah, tulang kompak terdapat sistem Havers yang terdiri dari 4-20 lamela Havers yang tersusun konsentris mengelilingi saluran Havers. Nah, sistem Havers merupakan unit penyusun tulang. Saluran Havers ini mengandung pembuluh darah dan saraf sebagai penyuplai nutrien untuk menghidupi tulang. Nah, adapun tulang spons terdiri dari trabekula tulang yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, trabekula adalah struktur penyusun tulang spons yang berbentuk seperti kumpulan jarum atau lempengan. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai darah dan limfa. Nah, darah termasuk jaringan ikat khusus karena darah berasal dari jaringan mesenkim. Darah terdiri atas eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, trombosit atau keping darah, dan plasma darah. Nah, plasma darah ini merupakan cairan yang mengandung zat anorganik dan organik. Nah, plasma darah merupakan zat antar sel yang mengandung sel-sel darah dan keping darah. Sel darah dibentuk dalam sum-sum tulang, kecuali dua macam sel darah putih atau limfosit dan monosit dibentuk dalam kelenjar limfa. Sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Sel darah putih berfungsi sebagai pelindung terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Keping darah berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, limfa adalah cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan kembali ke aliran darah. Sel limfosit merupakan salah satu jenis sel darah putih atau leukosit dan berfungsi sebagai penghasil antibodi. Baik anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat. Nah, jangan lupa pula untuk mengulang kembali pelajaran yang telah dipelajari tadi. Nah, Ibu ingatkan pula untuk jangan lupa mengerjakan tugas yang telah diberikan. Dan untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian dapat mempersiapkan terlebih dahulu materi yang akan dipelajari. Nah, sehingga kalian mempunyai bekal. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.